Wa huwa lan utaiman iku Tha'labanya mana Tha'lab bin Hatib. Sa'ala bertanya sopo Tha'lab an-nabiyya. Sa'alah nyuwun itu minta. Ya sopo Tha'lab an-nabiyya yang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyad'u yanto berdoa sopo kanjeng Nabi lahu maring Tha'lab ayyarzuqu yanto paring rezeki. Ayyarzuqu yanto paring rezeki hu ing Tha'lab sapa Allahu Allah malan ing bondo, malan ing harta. Wa yu'dhilan nekani sapa Tha'lab minhu saking mal kulladzi haqqin ing saben-saben haqqi haqqahu ing haqqi dzi haqqin yufada'a mongko berdoa sapa kanjeng Nabi lahu maring Tha'lab. Fawassa'a maka memberikan kejembaran, fawassa'a maka memberikan kelapangan kejembaran sapa Allah ya ing mal alaihi ing atase Tha'lab ya fangkota maka terputus, fangkota maka pedot terputus anil jum'ati saking salat Jumat wal jamaah dan jamaah berjemaah wa mana alan nyegah az-zakat wa man az-zakati lan nyegah zakat kama kowe dene qala ta'ala falamma atahum min fadlihi yabkhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Falamma mongko nalikane paring sapa Allah atahum mongko nekani ing man ya ing mereka itu min fadli saking fadli Allah yaiku bakhilu maka bakhil sapa man bihi kelaban fadlnya Allah wa tawallau dan berpaling sapa man an taatillahi saking taat maring Allah wa hum lan utaiman iku mu'ridun orang-orang yang berpaling semuanya. Ini contoh ya. Makanya di dalam ayat ini dulu itu ada yang namanya Tha'labah bin Hatib. Tha'labah ini asalnya melarat itu. Ketika melarat, ketika miskin, rajin, tidak pernah meninggalkan sholat jamaahnya. Ini namanya Tha'labah ini. Saking rajinnya tidak pernah telat, mesti itu berjamaah. Satu ketika Tha'labah itu di dalam ceritanya itu ya, saking melaratnya itu untuk makan itu loh, Tha'labah itu tidak ada, tidak punya. Tidak mampu untuk makan saja itu loh. Akhirnya satu ketika saking susahnya Tha'labah, melaratnya Tha'labah, miskinnya Tha'labah, akhirnya sa'alah minta kepada kanjeng Nabi, ya Rasulullah, saya ini didoakan, saya ini orang yang miskin, melarat, fakir. Akhirnya apa? Singkat cerita, baginda Nabi mendoakan Tha'labah. Akhirnya apa? Tha'labah ini akhirnya dikasih apa? Rezeki ya. Dengan cara apa? Dalam beberapa riwayat itu kan kambing. Kambingnya Tha'labah itu asalnya hanya satu kambing. Nah, orang dulu, sahabat dulu kan dulu memang penggembala kambing yang banyak. Akhirnya kambingnya itu dapat. Setelah dapat satu, Tha'labah masih rajin ketika kambingnya ini masih satu, rajin jemaah, rajin sholat. Akhirnya kambingnya beranak, 1, 2, 3, 4, masih apa ini? Masih rajin jemaahnya, masih rajin, puasanya rajin, sholatnya rajin, jemaah rajin Tha'labah itu. Ini masyhur banyak cerita ini, bahwa ada potongan-potongan orang yang kadang-kadang yang namanya nanti dinamakan kufur nikmah. Akhirnya
kambingnya Tha'labah ini semakin banyak, itu semakin banyak sampai singkat cerita itu saking banyaknya kambingnya Tha'labah itu memenuhi lereng-lereng gunung pada saat itu. Karena saking sudah banyak kambingnya Tha'labah, akhirnya Tha'labah bergeser dari asalnya yang dekat dengan masjid, bergeser karena saking banyak kambingnya, bergeser ke lereng gunung. Saking banyaknya kambingnya Tha'labah memenuhi lereng-lereng gunung itu. Akhirnya singkat cerita apa? Tha'labah akhirnya sibuk dengan ngurusi kambingnya, bukan sibuk di dalam ibadah. Akhirnya apa? Lupa apa? Jamaah sholatnya lupa, gitu. Makanya kadang-kadang Allah itu menteskes seseorang, ketika dikasih uang 100.000 masih rajin sholat, dikasih uang 1 juta rajin sholat. Tapi apakah ia ketika nanti Allah ngasih uang 50 juta, 100 juta, 1 miliar, apakah ia tetap rajin sholat? Apakah ia tetap istiqomah? Apakah ia rajin puasa? Maka jangan sampai ada yang model-model seperti Tha'labah ini. Tha'labah ini ya asalnya miskin melarat, ketika waktu miskin melarat rajin ibadahnya, rajin sholatnya, rajin puasanya, ya ujung-ujungnya ketika didoakan oleh baginda Nabi, kaya Tha'labah, banyak kambingnya, akhirnya lupa dengan jamaahnya. Ya, maka kadang-kadang orang itu ya ketika waktu masih susah, ya Allah kasih rezeki kami ya Allah, untuk makan saja tidak bisa, untuk begini saja tidak bisa. Makanya orang yang melarat, orang yang miskin, orang yang fakir, kadang-kadang ketika kaya ada dua. Apa? Biasanya ya, tipe yang pertama, orang yang miskin lalu dia kaya, dia itu bakhlun, bakhil, klet cerek, bikebel kot, luar biasa itu. Bahkan yang lebih parah lagi, ketika dia sudah kaya asalnya miskin, sombongnya luar biasa, sehingga ada yang namanya OKB, orang kaya baru. Tha'labah juga begitu. Ketika sudah banyak kambing-kambingnya itu wa bakhilu, bakhil itu ya, falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Jadi kadang-kadang Allah ngasih rezeki ya, waktu misalkan sedang susah, sedang ya, sekarat lah bahasanya itu ya, kadang-kadang itu ya Allah kayakan kami ya Allah ya. Ketika kaya nanti itu bakhil, klet cerek, bikebel kot, mansara. Makanya ya ada orang-orang yang kadang-kadang begitu, tapi ya tidak semuanya begitu. Ada yang asalnya miskin, susah, melarat, lalu dia kaya, lalu dia sadar diri, iya saya waktu miskin dulu susah banget yang mau makan. Ketika dia kaya, dia ngasih rezekinya, ngasih apa ya, sebagian dari kekayaannya itu untuk menafkahi, untuk infak, untuk sedekah, kepada kemaslahatan, kepada ya tetangganya. Yang bahaya itu yang model-model yang tadi itu, melarat, miskin, susah, lalu dia kaya, lalu dia dendamnya itu dendam tidak baik. Wong saya dulu itu waktu masih susah, sama tetangga, sama teman, sama ini dinyinyiri, dikuyo-kuyo, dibeginikan. Oh saya sekarang sudah kaya, oh tetangganya nggak disapa, temannya nggak disapa, mentang-mentang sudah punya mobil bagus, sepeda bagus, ya apa emasnya banyak, ya rumahnya bagus, ya sombong luar biasa.